Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Ruko Rumah Coding, lanjut pada pembahasan untuk pemodelan di Blender ya. Kali ini kita akan membahas tentang material. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas untuk material di Blender ini ya, lebih detail. Di video sebelumnya kita udah membahas material secara singkat. Untuk yang di sini kita akan membahas lebih detail lagi. Jadi ketika kita punya new satu file baru di Blender seperti ini, maka ada satu objek ya di sana. Nah, objek ini kalau kita lihat di bagian ini, nah, material propertiesnya itu secara default sudah punya material. Kita simulasikan misalnya dia kalau nggak punya material ya, nah dia akan material propertiesnya akan kosong seperti ini. Kemudian tekan new, ini bisa kita rename ini misalnya. Nah, basicnya itu seperti ini ya. Ini bisa bertumpuk-tumpuk di sini, material tuh bisa banyak, bisa nambah beberapa material di sana ya. Sementara kita pakai satu dulu untuk material yang ini ya. Pertama yang kita bisa mainkan adalah material menggunakan, nah di video ini kita tidak menggunakan teknik material yang basic ya, tapi kita akan menggunakan teknik material yang memanfaatkan nodes. Nah, caranya adalah pertama kita harus ke ini default 3D viewportnya kan seperti ini. Dia ada di layout atau di modeling seperti ini ya. Nah, kalau untuk yang advance material kita bisa beralih ke sini, shading. Nah, ketika beralih shading maka tampilannya akan seperti ini. Anda lihat tampilannya itu kalau defaultnya kan begini biasanya ya. Ketika ke material shading maka otomatis akan ke sini nih, ke viewport shadingnya. Kalau masih belum ke sana tinggal dipindah ke viewport shading ini untuk material preview mode. Nah, di sini maka nanti sekitar atau environment itu sekitaran dari model yang kita bangun itu akan punya background images semacam ini ya, defaultnya. Terus ada tampilan semacam di sini. Kemudian ini adalah objek yang sudah dengan material. Kemudian yang bawah, yang sebelah kanan, yang kanan adalah material. Ini adalah material yang kita buka, material properties. Nah, ada tambahan viewport di sini. Ada namanya di bawahnya adalah nodes untuk viewportnya. Ya, di sini adalah nodes untuk materialnya. Secara default kita punya dua jenis nodes untuk setiap objek yang sudah punya material baru ditempelkan pada objeknya. Yang di sini adalah kita bisa main-main sebenarnya di sini. Kemudian yang di sini parameter yang ini bisa kita mainkan. Untuk yang material output ini adalah nodes untuk material output. Ini maksudnya adalah tampilan output dari yang akan nampak ketika di render nanti. Defaultnya seperti ini ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah untuk setiap node yang kita punya ya, ini misalnya satu node. Setiap yang kita punya, maka di bagian kiri ini yang saya tandai itu adalah soket untuk input. Soket-soket untuk input. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini adalah soket output. Sedangkan si node-nya itu akan memproses input sedemikian rupa dengan setting-settingnya banyak, maka dia akan mengoutputkan hasil sedemikian rupa. Nah, dibutuhkan untuk satu node lagi terakhir ini adalah node untuk material output supaya hasilnya bisa di render nanti. Output defaultnya adalah dari BSDF ini diarahkan ke surface. Jadi kalau mau menghubungkan, ini saya hapus misalnya. Ini saya hapus ya. Nah, kalau mau menghubungkan satu node ke node lain, misal ini Anda lihat
Ketika node-nya saya lepas, dia langsung hitam. Hitam itu tandanya adalah model ini nggak punya material, sehingga lighting apapun itu tidak akan memberikan efek apa ke objeknya. Nah, untuk menghubungkan kembali node output ini ke material output adalah tinggal diklik drag aja, klik drag tombol kiri. Kalau saya pakai tombol kiri, klik drag kemudian tempelkan di surface. Nah, baru bisa. Kalau mau mengganti ya tinggal diklik yang surface terus dipindah lagi ke volume. Beda lagi ya kalau volume. Kemudian pindah lagi displacement. Nah, sementara kita fokus ke untuk yang ke surface-nya aja. Jadi setiap output itu bisa keluar ke banyak input begini. Nah, gini ya. Nah, gitu. Ini nanti aja sementara satu node aja output ke material outputnya. Nah, yang bisa kita mainkan di sini itu yang pertama adalah, coba saya zoom in. Di sini ada base jenisnya, jenis node-nya itu Principled BSDF. Jangan bingung, Anda bisa googling sendiri apa itu Principled BSDF. Terus di sini ada GGX, kemudian Christensen Burley dan sebagainya. Jangan diubah-ubah. Yang bisa kita mainkan ya untuk warna material dari objek ini adalah yang pertama base color. Base color itu warna dasar. Kalau diklik di sini, nah nanti akan keluar color palette ya. Color palette-nya di sini Anda bisa default value-nya kan agak gray. Ini saya geser jadi warna biru. Nah, yang terjadi adalah si ini akan berubah warna biru. Kemudian di situ ada juga, nah ini ada metallic. Metallic itu akan membuat si objek itu nampak seperti metalik ya. Terutama untuk kalau bentuk kotak ini metallicnya nggak terlalu nampak. Ini bisa kita drag begini. Nah, semakin mengkilat lah dia, semakin reflektif. Bukan reflektif ya, metalik sifatnya. Nah ini, jadi ada di sini ada contoh rendering ininya simulasinya di sini. Ini metalik, kemudian ada specular dan sebagainya. Kalau kita lihat-lihat ternyata Principled BSDF yang di sini dan di sini itu sebenarnya sama persis ya, cuman kita nggak tahu antar setiap soketnya itu terhubung dengan siapa, tidak bisa kita lihat. Jadi di sini sangat mendetail ya. Ada boleh main-main di sini. Nah, kemudian ada spekular. Spekular itu semacam kemengkilatannya ya, spekular itu ya. Kalau spekular tinggi itu ibaratnya permukaan bola bowling yang sangat halus, mengkilat sekali. Kalau redup begini dia semakin semakin glow, semakin doff semakin seperti kertas. Nah, itu kalau spekularnya rendah. Jadi 50-50 ya. Kemudian roughness juga gitu. Roughness ini kekasaran dari permukaan objek. Ini kalau full dia akan kelihatan semakin kasar. Kalau berkurang ini, kalau 0 berarti dia kelihatan sangat-sangat mengkilat, memantulkan ini akhirnya, memantulkan sekitarnya. Nah ini, dan banyak lagi parameter yang bisa kita mainkan. Contoh emission ini untuk seandainya objek ini memancarkan cahaya, emisi. Kalau hitam berarti dia nggak memancarkan cahaya. Tetapi kalau kita setting emisinya warnanya tidak hitam gitu ya, maka nanti warna material aslinya itu akan tertutupi dengan warna emisinya, karena kan sifatnya cahayanya keluar, jadi ada pengaruh cahaya yang dipancarkan dengan material aslinya.
Itu untuk emisinya. Ini saya matikan dulu, saya jadikan hitam. Kemudian ada alfa. Alfa ini untuk transparansi. Ini kalau kita kurangi dia akan semakin transparan nanti. Nah, ngelihatnya di sini. Nah, viewport shading. Nah, gitu nanti kita lihat renderingnya ya. Nah, untuk di bagian nodes ini viewport untuk materialnya itu ada banyak pilihan sebenarnya. Ketika Anda menekan ini add, di sini ada pilihan input nodes, output nodes, shader, ada texture, ada color, ada vector, converter, script group, layout ya. Menu di sini itu bisa diakses dengan menekan Shift A. Shift A begini. Nah, akan keluar juga di situ. Coba saya aktifkan dulu si ini nih apa? N. N-nya di sini. Nah, screencast-nya saya nyalakan dulu. Nah, supaya kelihatan. Nah, sampai situ dulu pengenalan dasar untuk tampilan nodes-nya. Terima kasih. Kita nanti berlanjut ke video berikutnya tentang pilihan-pilihan nodes untuk materialnya. Oke.